selain payudaranya bisa dibentuk kembali, berarti bisa sekalian dikencengin ya dok ya? Bener. Beberapa pasien saya seperti itu karena kan ya mumpung sekalian sekalian ngencengin wanita yang misalnya perutnya besar, gak usah minder, mungkin itu cadangan ya kalau ada dibutuhkan sesuatu. Amit sampai kenapa gitu ya dok ya, sampai kena kanker payudara nggak terjadi. Halo dok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Iskandar apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke dok, seneng banget nih hari ini bisa ngobrol sama dokter gitu kan. Karena hari ini kita mau ngomongin operasi yang mungkin Maya Friends tuh belum banyak tahu gitu ya. Nah mungkin sebagai pengantar nih untuk Maya Friends juga biar kita ngobrolnya enak. Kanker payudara kan nomor 1 ya dok di Indonesia ya dok. Dan juga banyak dari kasus tersebut yang harus melakukan pengangkatan kanker beserta payudaranya ya dok. Jadi hari ini saya pengen nanya-nanya ke dokter mengenai operasi rekonstruksi payudara pada pasien kanker payudara gitu ya, atau istilah kedokterannya oncoreconstructive surgery, bener ya dok ya? Aduh ini istilahnya agak rumit, jadi hari ini kita ngomongnya operasi rekonstruksi payudara gitu. Nah yang pertama saya pengen tanya dok, apa sih dok operasi rekonstruksi payudara ini gitu pada pasien kanker payudara? Jadi membentuk kembali payudara yang udah hilang, kita bentuk kembali supaya kelihatannya lebih indah dan pasiennya tetap merasa lebih percaya diri nanti ke depannya. Dan ya, teknik operasi rekonstruksi pada kanker payudara ini harus memahami 2 kaidah. Yang pertama, kaidah teknik operasi onkologisnya, yaitu bagaimana kita harus melakukan insisi bebas tumor. Yang kedua, kita harus berpikir terapi kedepannya sebagai ajupan atau tambahan untuk terapi kanker payudara tersebut. Kaidah kedua adalah kaidah kosmetik. Kita bagaimana membuat sayatan yang tidak terlihat supaya lebih bagus. Yang kedua adalah bagaimana bentuknya supaya kelihatan indah. Dan yang ketiga adalah supaya sama kanan dan kiri. Oh, jadi dari payudaranya sama ya dok, kanan dan kirinya. Oke, baik. Nah, jadi kesimpulannya operasi rekonstruksi payudara ini yang untuk pasien kanker itu kayak menggantikan payudara yang diangkat ya dok ya, jaringan aslinya, betul ya dok ya? Wah ini keren banget sih dok tekniknya. Nah tadi dokter udah sebutkan ya, dan bentuknya itu bisa sama kayak mungkin payudara yang sebelahnya yang masih normal gitu ya dok ya. Oke, lalu kapan sih operasi ini bisa dilakukan ya dok, yang operasi rekonstruksi ini, dan pada pasien dengan kriteria yang seperti apa dok? Ya, untuk operasi ini memang ada 2 teknik. Ada yang segera, jadi saat kita melakukan operasi pengangkatan kanker payudaranya langsung kita lakukan saat itu juga. Jadi satu tahap operasi. Nah, ada juga teknik operasi yang kita delay. Jadi kita lakukan operasi dulu untuk kanker payudara. Setelah kita terapi ajupan tambahan apakah berupa kemo atau radiasi, baru kita lakukan rekonstruksinya. Ini melihat mana yang bagusnya tergantung ada berapa hal faktor yang kita nilainya. Yang pertama adalah faktor si tumornya sendiri. Apakah tumornya berupa ukuran tumornya, kemudian dia multiple atau single, dan karakteristiknya udah ada penyebaran atau belum. Yang kedua adalah kemampuan dokter dan timnya. Jadi untuk rekonstruksi ini ya bukan hanya dokter onkologinya aja yang melakukan, tapi harus ada tim. Timnya itu ada anestesi, ada patologinya, ada radiologinya, bahkan kita membutuhkan juga ada fisioterapi dan perawat nanti pasca operasinya. Nah yang ketiga baru pasiennya. Yang penting adalah apa keinginan pasien dulu, yang pertama yang kita ingin tahu dulu. Bagaimana dia mau bentuk payudara yang bagaimana. Ada berapa pasien, dok sekalian mencangkan dong enggak? Boleh request ya dok? Udah kita dibuang, kita bentuk, dok sekali kencang kan kanan kiri. Jadi harus kita mau tahu dulu pasiennya kepinginannya apa. Yang kedua itu adalah ukuran dari payudaranya sendiri bagaimana. Terus yang ketiga adalah segi dalam hal konsistensi pada payudaranya. Itu yang kita menentukan untuk pemilihan mana yang bagus, apakah segera atau delay.
Oke, nah dok saya jadi tertarik nih dok. Berarti kalau misalkan nih amit-amit sampai kena kanker payudara, selain payudaranya bisa dibentuk kembali, berarti bisa sekalian dikencengin ya dok ya? Bener. Beberapa pasien saya seperti itu karena kan ya mumpung sekalian sekalian ngencengi. Oke, berarti sebenarnya kalau sekarang kena kanker payudara harus mastektomi atau pengangkatan payudara, ini tuh bisa jadi solusi yang sangat baik lah ya dok untuk pasiennya dok ya, jenis operasi ini. Ya benar. Memang untuk operasi ini sekarang tuh cukup maju ya untuk negara luar. Bahkan di Indonesia kita sudah sangat sering melakukan rekonstruksi, terutama untuk wanita-wanita muda yang terkena kanker payudaranya. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya dok, ini tekniknya itu gimana sih dok? Boleh dijelasin nggak dok? Karena untuk membentuk payudaranya kembali itu pakai apa gitu? Gitu dok. Jadi untuk teknik operasi ini ada 2 cara ya sebenarnya secara garis besar. Yang pertama kita menggunakan implan ataupun silikon yang dikata orang luar. Jadi teknik ini lebih cepat kita operasinya. Jadi kita melakukan hanya 1 insisi. Jadi pada luka yang sama kita masih implan, kemudian udah selesai dan operasi cepat. Cuman ya kita nambah 1 jam lah dari operasi standar. Ada juga melalui tahap yang namanya otolog atau mengambil jaringan dari tubuhnya sendiri. Misalnya dari perutnya ataupun dari punggungnya. Nah, teknik ini biasanya kita menambah waktu 2-4 jam teknik untuk operasinya. Cuma memang lukanya ada 2 tempat, satu di payudaranya, satu di tempat yang jaringan tubuh yang kita ambil. Jadi itu teknik secara garis besarnya. Oke dok, nah berarti tadi bisa ngambil dari punggung dan juga dari perut ya dok ya. Oke, nah aku tuh pernah dengar nih dokter bercanda, berarti kalau yang perutnya agak berlebih lemaknya itu bisa jadi modal ya dok ya, quote and quote gitu, bener gak sih dok? Bener, jadi memang selama ini yang paling sering saya lakukan adalah rekonstruksi dengan mengambil perutnya. Jadi kenapa dari perut? Karena pasien itu kepingin sekali melangsingkan ya tanpa olahraga, tanpa diet. Jadi udah kelihatan jadi apel payudara kankernya, kita bentuk payudaranya lebih bagus dan perutnya lebih langsing. Itu paling sering saya lakukan, terutama untuk wanita-wanita yang muda. Jadi untuk wanita yang misalnya perutnya besar, gak usah minder, mungkin itu cadangan ya kalau udah dibutuhkan sesuatu. Amit-amit sampai kenapa gitu ya dok ya, sampai kena kanker payudara nggak terjadi. Iya benar. Tapi ya kalau bercandaan kita ya selalu ada hikmah ya dok ya. Di balik perut yang lemaknya agak berlebih ini gitu. Oke. Aduh seru banget dok. Nah terakhir ya dok ya, ini karena durasi lagi-lagi, padahal sebenarnya kalau kita ngobrol tuh kayak seru banget dok. Nah terakhir, proses recovery-nya lama nggak sih dok untuk operasi rekonstruksi payudara ini? Tidak ya, umumnya kalau kita misalnya memakai implan, saat kita operasi hanya kita butuh waktu tambahan 1 jam aja. Jadi setelah operasi perawatannya hampir sama kayak operasi orang pengangkatan payudara. Tapi kalau kita mengambil dari tempat yang lain dengan operasi durasinya 2-4 jam, jadi perawatannya juga sedikit lebih lama. Biasanya bedanya adalah 1-2 hari tambahannya. Jadi nggak terlalu banyak sih sebenarnya lama rawatannya, recovery-nya nggak terlalu jauh berbeda. Iya, jadi masih kurang dari seminggu ya dok ya operasinya di rumah sakit ya, nggak lama-lama banget gitu. Oke, nah itu tadi dok obrolan kita seru banget sebenarnya. Nah yang terakhir mungkin ada pesan nggak buat Maya Friends dok mengenai operasi ini atau mungkin mengenai kanker payudara pada umumnya? Ya, pesan saya seperti ini. Jadi kalau umumnya kanker payudara ini yang terjadi adalah pada usia-usia wanita reproduktif, jadi usia muda. Pasti saya yakin kalau untuk wanita itu kalau udah namanya pengangkatan payudara dia stres sehingga nggak mau berobat. Tapi dengan teknik ini sangat-sangat membantu dalam hal untuk membentuk kembali, bahkan bisa memperindah bentuk payudaranya. Jadi pasiennya jangan nggak usah takut. Bahkan dengan melakukan ini, pasien itu tetap kepercayaan dirinya nggak berubah. Yang kedua, hubungan seksual itu tidak akan berubah untuk terhadap suaminya atau terhadap suaminya, terhadap pasangannya. Dan yang paling penting adalah dengan tidak bentuk payudara yang bagus, dengan bentuk menambah kenyamanan si pasien,
pasti kualitas hidup untuk penderita ini cukup baik. Oke, ya, saya sangat paham ya karena saya seorang wanita ya dok ya, betapa pentingnya mempunyai payudara yang bentuknya itu kita perceive normal gitu ya dok. Baik, terima kasih Dokter Iskandar untuk ngobrolnya hari ini. Nah itu tadi Maya Friends, obrolan seru kita hari ini bersama Dokter Iskandar. Untuk konten edukasi lainnya yang tentunya menarik juga, Maya Friends bisa follow and subscribe YouTube, Instagram, dan TikTok Maya Pada Hospital. Salam sehat dan sampai jumpa Maya Friends. Bye-bye.